Udah ada belum PPT-nya? Udah. Oke. Jadi di sini saya Putri Dia Bulan Sabita akan menjelaskan tentang IMUN, dan ini merupakan salah satu tugas sebagai ambasador dan magang di IMUN untuk mengadakan sebuah Zoom yang menjelaskan tentang IMUN itu apa. Perlu diingat bahwa saya bukan profesional sebagai delegasi, bahkan belum pernah menjadi delegasi yang terbaik. Jadi saya cuma sharing pengalaman aja, dan 90% sumber materi kali ini berasal dari seseorang bernama Abdurrahman AI, dan saya belajar dari YouTube-nya. Jadi buat kalian nanti yang mau belajar lagi lebih detail tentang IMUN, boleh dibuka aja channel YouTube-nya. Jadi di sini kita bakal bahas apa itu IMUN, beberapa hal yang perlu diketahui mengenai IMUN, pelaksanaan konferensi, serta tips-tips. Langsung aja, IMUN adalah simulasi sidang komite PBB yang menggunakan prosedur serta peraturan seperti simulasi sidang PBB pada umumnya. Jadi misalnya komite PBB itu kan banyak, ada UN Women, ada UNICEF, ada banyak pokoknya. Nah, nanti kalian di sana bakal mewakili satu negara, dan kalian disebut sebagai delegasi. Jadi kayak delegates of Angola, delegates of Singapura, dan satu delegates itu cuma satu orang. Jadi satu orang mewakili satu negara. Kalau sampai ada 2 orang, misalnya delegates of Singapura sampai ada 2 orang di sebuah Zoom konferensi, berarti salah satunya ada yang salah informasi mungkin, karena harus cuma satu orang aja. Dan nanti di simulasi di konferensi IMUN ini kalian lebih dikenal sebagai namanya tuh bukan nama kalian. Jadi kalau kalian mau mengemukakan pendapat, itu tuh pakai delegates of negara apa, bukan saya Putri Dia Bulan Sabita ingin memberikan solusi, itu enggak. Nama itu enggak terlalu dipikirin selama konferensi berlangsung. Yang penting kalian mewakili negara apa, itu yang dilihat oleh para chair atau pimpinan sidang. Dan ini merupakan kesempatan untuk membuat kebijakan yang berdampak pada satu dunia. Jadi Bapak dapat kalian ingat, IMUN itu adalah simulasi sidang komite PBB di mana kalian bertugas untuk mewakili negara dan memperjuangkan kebutuhan negara tersebut. Nah, benefitnya apa aja ikut IMUN Conference? Yang pertama, dapat sertifikat yang telah diakui PBB dan Kedutaan Australia. Jadi, IMUN ini emang bukan program yang diselenggarakan oleh UN atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, tapi telah diakui oleh PBB. Jadi bukan UN yang mengadakan IMUN ya. Cuma udah diakui oleh UN dan Kedutaan Australia. Yang kedua, melatih kemampuan public speaking, critical thinking, negosiasi, debat. Kalau kalian aktif, secara tidak sadar kalian bakal meningkatkan kemampuan tersebut. Jadi kalau misalnya ketemu tugas presentasi di sekolah atau di kuliah, kalau kalian sering ikut IMUN dan aktif dalam IMUN, hal tersebut tuh udah biasa. Karena di IMUN, konferensi berlangsung selama 2 hari dan seharinya itu 6 jam. Di sana kalian bakal terus-terusan public speaking, bakal terus-terusan berpikir kritis, melakukan negosiasi, dan berdebat. Lalu meningkatkan kemampuan berbahasa asing. Jadi kalau misalnya kalian cuma mau jadi observer, mau nyimak aja konferensi, itu gak apa-apa, karena walaupun kalian gak ikut berpendapat atau bersuara, tapi kalian pasti dengar kan bahasa Inggris, dan insya Allah bakal nambah kosakata kalian dalam berbahasa asing. Nah, ini udah Isa, buat yang Muslim boleh untuk sholat, karena nanti juga materinya bakal aku share di Instagram. Dan yang keempat, menambah wawasan mengenai isu-isu internasional.
Jadi kalian nggak research tentang negara kalian aja, nanti kan negara lain bakal dikasih kesempatan untuk berpendapat, mengutarakan isu-isunya. Nah, kalian nanti jadi tahu nih, oh kondisi di negara ini kenapa, solusi yang udah diterapkan negara ini apa, dan sebagainya macamnya. Yang terakhir, mendapatkan relasi dari dan pertemanan dari berbagai belahan dunia. Ya, karena nanti kalian bisa kenalan sama orang-orang luar negeri. Kalau kalian di konferensi yang emang internasional ya, soalnya kan ada konferensi yang khusus Komite Bahasa Indonesia. Kalau di 68.0 nanti yang bakal diselenggarain hari Sabtu lusa ini, yang nyelenggarain Komite BINDO itu WHO Bahasa. Nah, kalau misalnya komite lain itu udah pakai internasional dan kalian bakal ketemu delegasi dari berbagai negara. Terus ada juga selanjutnya ada yang mau ditanyain mengenai bab tentang IMUN. Kalau misalnya nggak ada, kita bisa lanjut ke things you need to know on IMUN. Oke, nggak ada ya? Ya lanjut aja jadinya ke things you need to know on IMUN. Yang pertama, ada komite. Ya, kalian tahu pasti komite yang tadi udah aku jelasin, kayak UN Women, UNEP, UNICEF, dan berbagai macam lainnya. Dan kalian sebelum masuk ke konferensi harus tahu ini komitenya lagi bahas topik apa. Jangan sampai nanti misalnya kalian masuk UN Women. Topiknya sebenarnya kesetaraan gender, tapi yang kalian bahas malah permasalahan dari negara yang kalian wakilin tentang permasalahan kesehatan mental. Kan itu kan masuknya ke topik WHO, jadi harus tahu dulu topik dari komite yang kalian pilih. Yang kedua ada share, placard, atau raise hand. Nah, kalau misalnya di debat, perlombaan debat itu kan kalau pemandu dalam acara debatnya itu kan panitia. Dan kalau misalnya penilaiannya itu, jurinya itu baru share atau pimpinan sidang. Nah, kalau di IMUN, chair itu sebagai pemandu dan penilai, jadi nggak ada panitia. Dan kita menggunakan placard atau raise hand sebelum mengutarakan pendapat. Dan kalau misalnya placard itu tuh kayak papan, terus papan kecil di depan meja, ini kalau konferensi offline, terus dari itu ada nama negara yang kita wakilin, misalnya Singapura, ya Singapura. Nanti kalau kita mau ngomong, kita angkat dulu plakatnya, terus nanti share pilih, baru kita bisa berbicara delegates of negara apa, nggak boleh pakai I atau aku, harus pakai pihak ketiga. Dan kalau di konferensi online pakai Zoom itu pakai fitur raise hand, jadi harus pakai raise hand dulu, nanti share yang pilih, masukin ke list, baru kalian boleh berbicara kalau udah dipersilahkan. Yang ketiga adalah study guides. Ini dibuat oleh chair untuk persiapan sebelum conference. Misalnya kalian pilih komite UNICEF, ya berarti nanti study guides-nya itu tentang visi misi UNICEF, UNICEF itu apa, terus tujuannya apa, dan kondisi permasalahan saat ini yang sedang dihadapi oleh UNICEF, serta solusi yang memungkinkan, dan pertanyaan-pertanyaan yang bisa kalian jawab untuk resolusi pas konferensi nanti. Terus yang keempat ada position paper. Ini merupakan dokumen yang dikumpulkan sebelum konferensi dimulai. Jadi biasanya kalau konferensi online dikumpulinnya itu 1 hari sebelum dimulai. Hari Jumat jam 12. Nah, isinya itu mengenai kalian itu menduduki negara apa, kalian mewakilkan negara apa, terus kalian jelasin definisi dari komite yang kalian pilih, terus profil negara yang kalian wakilkan, dan di paragraf kedua kalian jelasin permasalahan dari negara yang kalian wakilin terkait dengan topik dari komite yang kalian pilih. Dan nanti di paragraf terakhir baru kalian isi nih solusi apa yang kira-kira memungkinkan dapat diterapkan, logis, realistis, masuk akal, sesuai kebijakan dan perspektif negara yang kalian wakilin. Jadi nggak boleh nanti kalau solusinya dari perspektif kalian aja, karena setiap negara punya perspektif yang berbeda-beda. Terus biasanya position paper ini juga
cuma 1 halaman sampai 2 halaman. Tiap komite punya kebijakannya masing-masing. Kalau kemarin aku ikut UN Women Bahasa, itu apa namanya? Dia ketentuannya harus pakai Calibri, fontnya 12, terus setiap paragraf maksimal cuma boleh 1000 kata. Nah, yang terakhir ada draft resolution. Ini tuh sebuah dokumen yang isinya tuh resolusi dari berbagai pendapat delegates mengenai kebijakan apa untuk mengubah dunia, yang memberikan dampak pada dunia. Jadi nanti tuh selama IMUN, kalian tuh bukan bahas masalah yang sepele kayak kemalingan atau apa enggak. Kalian bahas masalah yang emang semua negara mengalaminya dan butuh sebuah kebijakan yang dapat memberikan dampak positif. Misalnya masalahnya kayak cara mengurangi senjata nuklir atau program pelayanan dan pengobatan kesehatan mental, terutama saat pandemi ini kan orang banyak yang stres, banyak yang kayak ikut tugas, kebanyakan tugas, bahkan ada yang bunuh diri juga ada. Itu kan setiap negara mengalami masalah tersebut. Nah, terus selanjutnya, dari tadi kan aku udah jelasin nih, apa itu IMUN dan apa aja yang harus kalian ketahui di IMUN. Sekarang gimana sih pelaksanaan IMUN sendiri? Pelaksanaannya itu kayak gimana? Nah, jadi kalian tuh dalam 2 hari, seharinya itu 6 jam, dari jam 2 siang sampai jam 8 malam. Terus kalian bakal ngakuin ini. Yang pertama, roll call. Itu kayak absen gitu. Nah, kalau misalnya kalian mau jadi orang yang nyimak aja, delegasi yang nyimak aja, nggak mau ikut voting, mengajukan mosi atau berpendapat, kalian bisa jawab nanti present aja pas dipanggil negaranya. Misalnya, Angola, present, France, present and voting. Nah, present and voting ini, kalau kalian mau voting, mau berpendapat, itu baru masuknya ke present and voting. Yang kedua ada GSL atau General Speaker List. Nah, ini tuh kayak pandangan umum gitu. Kalian berbicara secara umum mengenai isu permasalahan dari negara yang kalian wakilin, terus kalian kasih tahu nih solusinya. Tapi secara singkat aja semuanya, karena waktu kalian itu cuma 90 detik per delegasi. Dan yang simple aja, nggak usah sampai perintilan-perintilan nih, karena belum saatnya. Terus yang ketiga ada moderated caucus atau MC. Nah, ini baru kalian bicara tentang subtopik. Tapi juga tetap selama 60 sampai 90 detik per delegasi. Jadi nanti setelah JSL ini delegasi itu boleh ngajuin mosi. Misalnya saya mau membahas tentang perdagangan terhadap wanita. Nah, judulnya tuh kayak gitu, judul mosinya kayak gitu. Terus mau jenisnya pakai moderated caucus. Terus nanti bilang kayak setiap maunya dia boleh nentuin kamu mau berapa menit. Biasanya sih 15 sampai 20 menit. Nah, saya mau 15 menit dan tiap delegasi itu, tapi ngomongnya kayak gini ya, ntar ada contohnya. Nah, tiap delegasi itu 1 menit. Nah, berarti kan kalau misalnya 20 menit cuma 20 delegasi gitu kan. Nanti baru kan ngajuin tuh pendapat atau fakta-fakta tentang permasalahan perdagangan wanita di negara kalian, atau solusi dari negara kalian yang pernah kalian terapkan, negara yang kalian wakilin. Nah, baru habis itu ke unmoderated caucus. Tapi kalau mau ke unmoderated caucus, harus melakukan moderated caucus selama minimal 3 kali, baru bisa masuk ke UMC ini. Nah, di UMC ini sebenarnya sama kayak moderated caucus. Cuma bedanya semua delegasi nggak dikasih batasan waktunya itu berapa detik. Jadi ya kalian mau jelasin sampai 3 menit, 2 menit itu nggak apa-apa. Tapi dikasih nih total waktu selama unmoderated caucus ini selama 20 menit aja gitu. Dan di sini baru kalian melakukan diskusi, negosiasi, berdebat bareng negara lain. Di sini juga kalian berusaha untuk membuat blog. Ntar aku jelasin selanjutnya. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanya, boleh langsung potong aja ya. Yang pertama, General Speaker List atau JSL. Nah, sebentar. Tapi Kak, ini kan masing-masing kayak cuma 20 menit, terus 15 menit.
kenapa 6 jam? 6 jam itu ngapain aja gitu kan. Nah, jadi nanti ini tuh dilakuin setiap 2 jam sekali, teman-teman. Jadi kalau misalnya udah 2 jam sekali, kita balik lagi ke JSL, gak roll call. Kalau roll call cuma pertama kali mulai konferensi aja, sama kalau di hari kedua konferensi mau selesai. Baru kita masuk ke JSL, MCU, MC. Ulang lagi JSL, MCU, MC berkali-kali. Karena kan sekalinya JSL ini kan kayak cuma 90 detik atau 60 detik, dan itu total waktunya itu kayak cuma 20 menit. Kalau kita hitung-hitung, nggak seluruh delegasi bakal dapat kesempatan dalam satu waktu itu. Karena kan biasanya satu delegasi itu ada 100 dari berbagai macam negara kan. Jadi ya ronde putaran kedua itu juga bisa jadi kesempatan buat mereka yang belum berbicara. Nanti kalau misalnya udah hari kedua, baru kalian lebih fokus ke pembuatan draft resolusi. Nah, di sana tuh nanti kalau udah mau selesai, kalian tuh baru bakal setelah melakukan roll call di akhir hari kedua itu akan adanya voting prosedur. Jadi bakal ngevote nih setuju nggak sama draft resolusi dari blog ini kayak gitu. Ntar aku bakal jelasin lagi lebih lanjut. Nah, pertama ini general speaker list. Ini kan kalian dapat waktu 90 detik ya. Kalau misalnya kalian bicara ternyata cuma sampai 60 detik, kan berarti masih ada sisa 30 detik tuh. Kalian bisa kasih 30 detik itu kasih waktu ke delegate lain. Jadi nanti delegasi selanjutnya bakal dapat 120 detik waktu buat bicaranya di GSL. Atau kalian bisa kasih ke POI. POI itu Post of Information. Jadi di sana kalian bakal membuka sesi tanya jawab. Misalnya general speaker itu tentang korupsi di Indonesia gitu. Terus kalian kalian membuka tanya jawab, negara lain boleh nanya, dan ada negara yang nanya gimana perlakuan tindakan kalian terhadap tindakan negara Indonesia terhadap orang-orang yang korupsi. Nah, kayak gitu boleh dikasih Q&A kayak gitu. Atau ya kalau kalian mau menghanguskan waktu 30 detik kalian bisa kasih ke chair atau pimpinan sidang. Nah, yang harus kalian lakukan selama melakukan GSL, yang pertama tuh kalian harus jelasin permasalahan secara umum. Jadi nggak usah sampai detail-detail permasalahannya. Kenapa ini begitu, kenapa ada ini begitu, nggak usah. Intinya yang umum-umum aja dulu. Terus solusi yang kalian kalian utarakan itu berdasarkan analisis, background, dan kedudukan. Dan juga ya tetap harus umum, nggak boleh detail-detail. Don'ts-nya jangan diulang-ulang omongan delegasi orang lain ya. Kalau misalnya delegasi yang di awal udah ngomongin hal apa ya jangan diulang lagi. Terus jangan bicara terlalu panjang karena emang waktu kalian itu cuma 90 detik. Terus kalau dari aku jangan terlalu ngomong terburu-buru gitu kayak dikejar apa gitu. Karena kemarin tuh ada yang kayak gitu juga. Jadi kitanya tuh bingung gimana ya, masukin ke otaknya tuh susah gitu buat memahaminya. Dan kelihatan nggak nyaman jadinya dianya tuh kerasa. Dan jangan terlalu spesifik ya, karena tadi ya permasalahan secara umum. Selanjutnya ada moderated caucus atau MC. Nah, di sini sebelum kalian mengajukan mosi, bisa aja nih delegasi dari delegasi dari Vietnam mau ngajuin mosi, delegasi dari Filipina juga mau ngajuin mosi. Nah, dalam satu waktu itu kan ada tuh beberapa negara yang mau ngajuin mosi. Dan setiap kita ngajuin mosi, kita tentuin judulnya dulu tentang apa. Sebelum mosi itu perlu disetujui, sebelum dilakukan itu perlu voting, guys. Jadi ketentuannya itu 50% plus 1. Misalnya 50 orang yang yang ada 50 orang di dalam konferensi komite tersebut. Terus sudah gitu, berarti nanti hitungannya minimal untuk berhasilnya mosi tersebut itu 50% dari 50 orang berarti 25 orang plus 1 delegasi, jadi 26 orang. Jadi berarti kalau mau lulus mosi tersebut berhasil untuk dibahas, berhasil untuk diajukan, berarti harus 26 orang dulu, 26 delegasi dulu yang voting. Nah,
contoh pengajuan mosinya tuh misalnya gini, jadi ngomong ke chairnya tuh gini, delegates of friends would like to propose a moderated caucus for 10 minutes total time and 1 minute speaking time, each with the topic of the root causes the issue. Jadi kalau bahasa Indonesianya mah intinya, delegasi Prancis nih mau ngajuin mosi, total dari seluruh waktu mosi tersebut 10 menit, dan per delegasi itu cuma 1 menit atau 60 detik. Ya berarti kan nanti cuma 10 orang aja, 10 delegasi aja yang mewakilkan yang dapat bersuara di mosi tersebut. Nah, nanti kalau misalnya mosi selanjutnya ternyata juga lolos, ya berarti tapi tetap mosi pertama dulu yang dijalankan sesuai dengan urutannya. Kalau di bawah 26 misalnya, kalau misalnya 50 peserta ya berarti nggak lolos ya mosinya. Nggak bisa diutarakan. Nah, yang harus dilakukan selama MC ini, judul dari mosi ini harus simpel. Jadi buat kalau misalnya ada delegasi dari kalian nanti mau ngajuin mosi, buatkanlah judulnya itu sesimpel mungkin. Jadi orang nggak bingung nanti buat mau bahas mosi. Kayak misalnya judul simpel tuh ya perdagangan terhadap perempuan, atau tindakan pemerintah setelah mengatasi kekerasan rumah tangga, atau tindakan dalam mencegah pokoknya gitulah, yang kayak subtopik dari permasalahan secara umum tadi dari GSL. Nah, subtopiknya tuh diurus di sini dan juga harus mudah dimengerti. Ini maaf typo. Terus don'ts-nya jangan bahas hal di luar subtopik. Misalnya kalian ya kayak tadi, subtopiknya tentang perdagangan terhadap perempuan, yang dibahas malah tindakan pemerintah setelah mengatasi kekerasan dalam rumah tangga. Ya itu kan berarti di luar subtopik kan. Terus mosi dari akar masalah ini kalau misalnya udah pernah dibahas ya jangan dibahas lagi gitu. Jadi harus selalu beda judul. Jangan sampai diulang 2 kali. Nah, selanjutnya adalah unmoderated caucus. Ini sama juga ketentuan hasil votingnya 50% plus 1, dan ini digunakan untuk cari negara yang satu visi misi sehingga dapat buat blok. Jadi misalnya nanti pada buat draft resolusi itu bisa aja sih emang dalam satu konferensi itu cuma ada satu blok, tapi bisa aja kalau misalnya ada yang beda blok. Nah, perbedaan blok itu dihasilkan karena perbedaan visi misi. Jadi blok A, blok 1 beda visi misi sama blok 2. Nah, kalian harus cari nih dengan mendengarkan pendapat-pendapat delegasi dari negara lain yang kira-kira mana sih sesuai dengan visi misi negara kalian, yang kira-kira kebijakan perspektifnya itu dapat diterima di negara kalian. Dan ini boleh diajukan setelah melakukan MC minimal 3 kali. Ya, kayak tadi aku bilang, jadi kalau belum 3 kali itu nggak boleh. Contoh pengajuan mosinya juga lebih simpel daripada moderated caucus. Delegates of friends would like to propose unmoderated caucus for 15 minutes. Dan ini cuma dikasih tahu total waktunya aja, nggak usah sampai didetailin berapa menit per delegates, karena ini dibebaskan, jadi nggak perlu beberapa detik gitu. Nah, yang harus kalian lakukan adalah mendengarkan yang lain, tadi aku udah bilang, sama buat blog. Jadi berusaha untuk membuat blog, karena nanti buat blog itu bakal dilakukan di hari kedua ya. Hari kedua apa ke-1? Ya tergantung sih kondisinya saat itu. Nanti kalau misalnya mau buat draft resolution itu butuh sponsor draft resolution. Jadi sponsor itu kayak ketua di kelompok blog tersebut, yang mana dia bertanggung jawab dalam menyusun draft resolution, terus presentasiin draft resolution kepada delegasi lain, melayani Q&A mengenai draft resolution tersebut, sama menyetujui amandemen yang diajukan sama delegasi lain. Jadi misalnya, emang sih kita dapat, kalau misalnya kita bukan sponsor, kita dapat jadi penanda tangan sponsor dengan mengusulkan suatu resolusi. Jadi resolusi draft resolution itu nggak sepenuhnya dibuat oleh sponsor ya. Dan sponsor itu minimal atau maksimal 5 orang pokoknya. 5 delegasi. Nah, terus udah gitu kita bisa itu ngajuin kita bisa nggak mau jadi sponsor tapi mau ngajuin pendapat, kita bisa. Nanti kita disebut sebagai penanda tangan DR. Nah, kayak gitu. Kita juga bisa ngajuin perubahan, penambahan, penghapusan dari beberapa poin resolusi. Terus udah gitu nanti baru di voting dari
sponsor setuju apa enggak, terus di voting juga dari delegasi lain setuju apa enggak nih di amandemen dirubahin atau dihapusin atau ditambahin kayak gitu. Itu gunanya unmoderated caucus buat ngebuat blog biar bisa menghasilkan diharapkan dapat menghasilkan apa namanya draft resolusi. Kalian berdebat, bernegosiasi itu di sini. Terus don'ts-nya jangan menggunakan bahasa yang sulit dipahami dan memotong pembicaraan karena dimanapun juga ini nggak sopan, jadi ya jangan. Nah, at the conference itu do's and don'ts-nya tuh gimana? Kalau misalnya kalian tuh sebisa mungkin pakai pakaian yang formal. Aku pernah sih menemukan yang pakaiannya nggak formal, pakai kaos doang. Kayak aku nggak tahu ya, tapi ya udahlah, ya udah mungkin nggak apa-apa, tapi sebaiknya sih jangan, dihormati juga conference ini. Terus use third person kayak yang tadi aku bilang, jangan pernah pakai I, aku, apalagi gue, itu jangan. Selalu pakai we atau delegates of, nah itu baru boleh. Karena ceritanya kalian tuh membawa negara tersebut gitu. Terus harus respect sama ke delegasi lain dan juga para chair. Dan harus research dulu, meneliti dulu tentang kebijakan dan perspektif negara kalian yang kalian wakili, terus research permasalahannya dan lain-lain. Juga speak up and always prepare, selalu siap, makanya harus research dulu. Tapi ya sebenarnya sih kalau misalnya kalian belum siap gitu, pengen nyimak aja segala macam draft resolusi atau position paper, berpidato, mengajukan mosi, berdebat segala macam itu sebenarnya nggak diwajibin guys, itu cuma lebih disarankan aja gitu kan. Dan be diplomatic. Don'ts-nya itu jangan pakai kaos, ya kurang menghormati aja. Jangan telat karena saya juga 145.000 kalau telat-telatan atau nggak memanfaatkan waktu tersebut dengan baik. Tidak permisi terlebih dahulu terhadap chair. Jadi chair itu benar-benar harus dihormati karena dia yang menilai kalian. Dia yang menentukan siapa the best delegates, the best verbal communication, dan segala macam award lainnya. Dan juga jangan panik. Nah, sekarang ada tips-tips mengenai konferensi nanti. Tips for research yang pertama. Oh ya, tips-tips ini aku ambil dari semuanya dari Abdurrahman AI tadi ya. Jadi bukan dari aku ini, tipsnya Abdurrahman AI. Tips for research itu yang pertama, know the topic of the commit. Ya harus tahu dulu topiknya itu apa. Sebelum kalian melakukan research selanjutnya, baru know the background of the topic. Kalian harus tahu nih, kenapa sih negara ini memiliki permasalahan ini? Kenapa negara yang kamu wakilin memiliki permasalahan itu? Apa penyebabnya? Kayak gitu. Yang ketiga, look for existing solutions. Jadi jadi sebelum kalian membuat solusi, kalian harus cari tahu dulu nih, bertahun-tahun yang lalu atau ya pokoknya di masa lalu, negara yang kamu wakilin itu udah pernah menggunakan solusi yang mau kamu ajukan ini enggak sesuai kebijakan perspektifnya. Karena kalau misalnya udah pernah, ya berarti solusi tersebut nggak efektif dong, karena permasalahannya kan masih ada sampai sekarang. Jadi harus diubah dengan solusi yang lain. Terus clear in deciding whether to agree or not. Jadi kalian harus jelas negara kalian yang lagi kalian wakilin itu setuju atau enggak dalam sebuah mosi gitu atau pendapat. Pokoknya dalam voting itu negara kalian itu setuju apa enggak. Jangan dari perspektif kalian karena beda-beda ya. Perspektif kita bisa gini, tapi kan negara yang kita wakilin sebenarnya nggak setuju. Misalnya gini, ada orang misalnya aku pilih aku mewakili negara Arab. Terus sudah gitu subtopiknya misalnya tentang pencegahan aborsi atau pokoknya yang tentang aborsi itu. Nah, terus sudah gitu aku mau ngajuin nih sebenarnya, aku mau ngajuin aja deh. Mendingan dihalalin aja itu aborsi kayak negara Eropa, kan dia ngebolehin wanita diaborsi. Aku mau ngajuin itu. Tapi nggak boleh karena aku mewakili negara Arab dan tentunya di perspektif dan kebijakan negara Arab juga berbeda sama ide dari aku ini. Pengennya
nggak dibolehin intinya. Nah itu nggak boleh. Jadi nggak boleh kayak sebenarnya sih negara Arab nggak boleh, tapi aku sih boleh, aku boleh. Delegasi Arab boleh, dia boleh, nggak boleh, harus jelas boleh apa enggak. Kalau emang negara awalnya itu negara kalian yang lagi kalian wakilin itu nggak boleh, ya nggak boleh, jangan dibuat boleh-boleh. Terus don't give a solution but don't make sense. Jadi buat solusinya juga harus realistis, logis, dan masuk akal. Jangan sampai kayak kita mengatasi kemiskinan dengan memberikan orang 1 miliar setiap orangnya. Ya, 1 M-nya kan dari mana? Semuanya harus masuk akal, nggak boleh asal-asalan. Harus melakukan research, itu gunanya. Melakukan country profile, dan berbagai macam kebijakan perspektifnya. Terus ada tips for speech. Ini bisa kalian lakukan pas metode GSL. Yang pertama adalah grab attention by facts. Jadi kalian menarik perhatian chair, para perhatiannya delegasi dengan mengutarakan fakta-fakta dari negara kalian yang lagi kalian wakilkan saat ini. Misalnya ini tentang UN Women, tentang kesetaraan gender. Nah, terus fakta yang kalian wakilkan, yang kalian utarakan pas pertama kali GSL, misalnya gini. Republik Angola sebenarnya telah meningkat dalam kesetaraan gendernya di Februari 2021 sebanyak 29,6%. Nah, berarti ya kalian ya fakta-fakta kayak gitu kalian kasih tahu dulu gitu biar menarik perhatian orang delegasi lain dan chair. Terus yang kedua harus terstruktur dengan baik. Kalian buka openingnya dengan menarik perhatian seperti yang aku bilang tadi menggunakan fakta, terus lanjutin tentang bahas isunya nih tentang apa. Tapi secara umum aja. Habis itu baru tutup dengan solusi dari kalian. Tapi juga secara umum, nggak usah mendetail-detail. Karena kalau detail bisa kalian buat di position paper tadi. Atau bisa kalian ajukan jadi draft resolution. Gitu. Dan harus clear and on point. Jelas dan to the point. Baik, di sini ada yang mau ditanyakan. Boleh banget ditanya, bisa kalian mau tanya mengenai magang di IMUN atau apa yang kita lakukan setelah pembayaran, setelah membayar tuh kita lakuin apa. Atau, oh iya aku mau saranin juga, kalau misalnya buat kalian yang tertarik ikut IMUN ini, kalian bisa join ke membership IMUN. Di sana harganya emang lebih mahal sedikit dari IMUN, tapi seperti harga mirip kayak harga ikut 2 kali ikut konferensi. Di sana benefitnya kalian dapat 4 kali tiket untuk konferensi IMUN, terus udah gitu dapat 4 sertifikat IMUN, 1 sertifikat membership IMUN. Pokoknya nanti kalau misalnya tertarik tanya aja aku. Ntar aku kasih tahu secara detail. Nah, ada yang mau ditanyain? Karena di DM banyak banget yang nanya gimana sih program internship IMUN, gimana caranya, tentang gaji-gajinya, boleh banget kalian tanya di sini. Ada yang mau nanya? Malam Kak, mau nanya. Iya. Ini tentang yang tadi aku DM yang penjelasan tentang perbedaan magang sama konferensinya itu tentang gimana gajinya nanti, terus itu dulu deh Kak, tolong dijelasin. Kalau gajinya itu kalau gajinya itu nanti setelah kamu dapat konfirmasi masuk ke keterima di magang IMUN, ntar tuh kalau scroll ke bawah kalian bakal dapat informasi mengenai join ke grup tele, terus udah gitu kayak PDF dokumen gitu tentang udah dijelasin dari IMUN manfaatnya, tugas pertama yang upload Twibbon sama gaji magang itu. Bentar aku buka dulu. Kalau nggak salah tuh minimal kalau mau dapat gaji dari IMUN harus dapat 4 orang yang
join ke conference menggunakan kode referral kamu. Jadi satu dihitungnya tuh kayak berapa INR gitu, dan satu ENR atau mata kuliah India itu 195 perak kalau nggak salah, kemarin aku lihat di Google. Nah, kalau misalnya kamu dapat 2 sampai 5 referral, maksudnya orang yang pakai kode kamu mengikuti konferensi, ya kamu bakal dapat 50 INR. Itu dihitung aja sama 195 atau 75 rupiah gitu. Kalau 6 sampai 9 dapat 75 INR, kalau 10 sampai 15 dapat 150, 16 sampai 20 dapat 200, 21 sampai 30 dapat 220, 31 plus plus dapat 250. Dan kalian harus punya akun PayPal ini. 250 NR tuh kayak 48.000. Tapi aku kurang tahu ya, aku belum nanya. Soalnya aku belum ngurus gajinya karena aku belum bisa buat akun PayPal. Tapi kalau misalnya nanti kalian mau ngurusin pelanggan gitu yang mau join, nah itu kalian bayarnya lewat local bank, bisa ada admin tele yang menyediakan fasilitas tersebut bagi para peserta magang. Jadi nggak harus buat akun PayPal. Apakah sudah jelas? Oh iya Kak, udah jelas. Terus kalau berarti kalau yang perbedaannya magang sama konferensinya tadi itu, kalau magang ini nyari kayak partisipan. Terus kalau yang konferensinya cuman ikut yang daftar 145.000 itu aja. Iya benar Kak. Jadi kalau kita peserta magang, ya kita tugas kita itu lebih kayak ke marketing sebenarnya. Gimana caranya agar kita dapat pelanggan yang mau join ke conference menggunakan kode referral kita. Tapi kalau ikut konferensi, ya kita dapat ilmu di sana. Ya kita kayak peserta juga. Dan yang orang yang magang di IMUN, emang nggak dipungut biaya apapun, bahkan malah dikasih gaji. Cuma kalau mau ikut konferensi tetap harus bayar seperti para peserta lainnya, seperti para pelanggan lainnya. Dan bisa juga tetap pakai kode referral kita kok. Sertifikatnya juga beda ya. Sertifikat magang IMUN sama sertifikat konferensi IMUN itu berbeda. Nanti kita dapat surat rekomendasi magang juga, terus dapat surat pernyataan bahwa kita magang. Terus nanti kalau misalnya kita dapat di atas berapa orang gitu kita dapetinnya, itu tuh sertifikatnya beda-beda. Semakin banyak sertifikatnya lebih terkesan mewah dan bagus. Serta kita dapat surat rekomendasi dan berbagai benefit lainnya, nanti ada kok dokumennya di situ tentang penjelasannya. Ada yang mau ditanyakan lagi ya? Mau tanya, kalau tugas dari magang itu apa aja ya selama 5 minggu itu? Selama 5 minggu, tugas magang itu yang pertama ngupload Twibbon-nya dulu. Terus udah gitu, nanti setiap hari bakal dikasih grafik. Grafiknya tuh kayak dari admin Imun Tele-nya. Kalian harus post apa. Kalian bisa lihat tuh di petaku kan kayak ngepost undangan buat ikut MUN atau ngepost kayak pokoknya banyak. Nah itu tuh dilakuin setiap hari satu post, dan udah disediain sama IMUN-nya, captionnya tuh apa. Cuma aku belum tanya lagi setelah 1 minggu itu nanti kita tetap dapat dikasih terus kayak gitu atau udah nggak ada, jadi kayak udah inisiatif sendiri marketingnya kayak gimana. Aku belum tanya sih, ntar aku tanya. Terus nanti juga di hari ketiga atau keempat, kalau aku nih dapat tugas ini, bonus talk ini, kita harus buat tugas, bikin Zoom, jelasin IMUN itu apa, dan nanti bakal dipilih pemenangnya itu dari presentasinya kayak gimana, dan berapa banyak partisipannya. Minimal itu harus dapat 6 partisipan, baru bisa dianggap lolos dalam mengerjakan tugas. Ada yang mau ditanya lagi? Kak, izin bertanya. Boleh. Untuk
bahan materinya ini harus kita persiapkan sendiri. Kayak misalnya kita ngebuat PowerPoint-nya sendiri gitu. Jadi tidak dipersiapkan dari IMUN-nya sendiri gitu, Kak. Tugas magangnya ini. Iya, seperti Kakak yang lakuin sekarang, itu kan Kakak menjelaskan menggunakan PowerPoint-nya, Kak. Nah, PowerPoint-nya itu kita bikin sendiri apa bahannya itu ada dari IMUN-nya sendiri, Kak? Kalau tugas yang kayak gini, yang buat Zoom kayak gini, presentasinya dari kita sendiri. Kita buat presentasinya sendiri, bukan dari IMUN. Tapi IMUN sebelum magang dimulai atau hari pertama magang dimulai, IMUN bakal ngasih tahu kok kayak IMUN itu apa, manfaatnya itu apa. Terus bakal ada grup yang dimana kita bisa tanya ke grup itu dan pasti dijawab. Insya Allah sih nggak akan terlewatkan walaupun 3.000 peserta isinya. Kalau misalnya mau nanya gimana nih benefit ikut IMUN apa, boleh tanya ke grup itu, ntar dijawab. Tapi kalau materinya itu kayak presentasinya itu kita sendiri. Kecuali pos-pos VTG itu dari mereka sama captionnya. Apa udah jelas? Kak, Oh, ya. kalau yang kata tugas ini wajib harus banget nggak Kak? Kayak ngumpulin orang 6 partisipan. Itu tugasnya wajib. Aku belum nanya sih tugasnya wajib apa enggak. Tapi nggak tahu ya. Kayaknya sih enggak feeling aku. Tapi kayaknya wajib. Nggak tahu sih, nanti aku tanya dulu ke admin IMUN-nya wajib apa enggak ikut bonus talk, ikutin tugas bonus talk ini yang IMUN talk. Sekarang aku kasih tahu di personal chat. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kak, mau nanya lagi perihal yang converse-nya itu tadi kan ada step-stepnya ya. Kalau semisal step 1 nggak lulus kayak yang dijelasin kakak di awal tadi tuh nanti terus apakah masih dapat sertifikatnya atau gimana? Step satunya maksudnya GSL tadi, yang General Speaker List. Yang awal tadi. Oh, kalau itu nggak ada lulus apa enggaknya. Maksudnya kamu ngutarain pendapat, kakak ngutarain pendapat, nggak akan dianggap benar atau salah kok. Maksudnya semuanya tuh dapat diterima gitu selama nggak keluar dari topik komite yang diutarakan. Jadi ya, kalau kakak nyimak juga, nggak mau ikut bersuara juga bakal lulus, dapat sertifikat gitu. Yang penting isi roll call tadi yang absen itu. Kalau dipanggil negaranya, kakak jawab hadir atau present gitu. Biar nanti chair tahu nih kalau negara kakak tuh hadir dalam konferensi tersebut. Hadir buat mewakili konferensinya itu gitu ya, Kak? Iya, benar banget. Oh, gitu. Makasih, Kak. Sama-sama. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kak mau tanya, Boleh? kan aku pertama kali ikut ini dan udah regis, sudah dibayar juga, dan udah dapat link dari email. Itu setelah itu langkahnya apa lagi? Langkah-langkah. Oh, ya nanti setelah kamu dapat, kamu kan udah dapat nih kan email dari IMUN kalau pembayaran kamu udah lunas. Nah, Iya, udah. nanti kamu tunggu 1 kali 24 jam. Kamu bakal dapat email yang berisi link menuju link G-form yang menuju kamu mau pilih komite apa nih, mewakili negara apa. Nah, nanti tuh kamu pilih, dikasih 3 pilihan. Dan itu gunanya 2-nya itu untuk cadangan. Jadi pilihan pertama itu yang diutamakan. Misalnya kamu pilih pilihan pertama itu WHO. Nah, terus udah gitu kamu masukin mau mewakili negara Eropa, Perancis, terus udah gitu yang pilihan kedua, ketiga, boleh negara yang sama tapi komite berbeda juga boleh. Atau komite sama tapi negara berbeda juga boleh. Nanti tuh MUN bakal ngutamain pilihan pertama kamu. Misalnya di WHO, negara Perancis ternyata udah ada nih orang yang duluan pilih itu dan juga udah duluan bayar. Kan berarti kursinya diambil karena kursinya cuma 1. Ntar kamu dilamparin ke negara yang masih kosong tapi di komite yang sama juga kayak gitu. Baru nanti kalau misalnya emang komite yang sama itu komite yang kamu mau di pilihan pertama udah penuh, baru lanjut ke pilihan kedua. Dicari dulu sesuai nggak sama negara kamu, masih ada nggak seats-nya yang kamu mau. Kalau seats dari negara yang kamu mau itu udah diambil di pilihan komite kedua, kamu dilemparin yang masih kosong. Kalau udah penuh, baru dilemparin ke pilihan ketiga. Kayak gitu.
Oh, Terus tapi kita nggak tahu ya, misalnya nggak tahu kalau negara itu udah penuh atau belum, itu tahu apa nggak? taunya setelah 12 sampai 48 jam setelah kamu mengisi G-form itu. Nanti bakal dikasih email dari IMUN, akhirnya kamu masuk komite apa nih? Nah, kamu tinggal klik link aja, itu linknya itu bakal kasih tahu kamu akhirnya wakili negara apa dan di komite apa. Terus nanti di situ juga dikasih tahu study guides yang bisa kamu unduh, sama background Zoom, sama link menuju grup WhatsApp mengenai apa namanya, yang link menuju grup WhatsApp komite kamu itu. Yang khusus buat bahasa Indonesia itu yang masih WHO itu aja, Kak? Iya, kalau konferensi komite yang khusus menggunakan bahasa Indonesia itu tuh setiap minggu IMUN cuma nyediain satu komite aja. Jadi misalnya ada UNICEF, ada WHO, segala macam. Semuanya kan internasional. Yang bahasa ya cuma WHO bahasa, minggu ini, minggu depan misalnya cuma UN Women bahasa gitu. Jadi nggak semua komite pasti ada bahasa Indonesianya, enggak. Cuma satu aja. Oh, oke, Kak. Makasih. Sama-sama. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kak, semisal mau daftar hari ini yang buat join converse-nya yang bayar tadi masih bisa. Gimana, Kak? Putus-putus? Yang bayar yang tak tanyain di tadi itu berarti masih bisa misal bayar sekarang. Bisa bayar sekarang? Bisa. Bisa bayar sekarang. Maksudnya gimana? Maksudnya tuh masih bisa ada, maksudnya kuotanya tuh ditentuin enggak, misal maksimal berapa orang nanti yang. Oh, enggak kok, bisa. IMUN ini bisa sampai 1.000 orang lebih, dan apa namanya, yaitu tuh negaranya juga banyak. Satu komite itu masih memiliki banyak peluang, kayak ada berapa ya, 100 negara lebih. Jadi, dan komitenya dari IMUN itu kan ada banyak, masing-masingnya tuh ada slot lebih dari 100. Jadi ya insya Allah masih bisa kok kalau kamu mau daftar sekarang, dan pembayarannya dilakukan maksimal jam 9:30. Oh, Mau tanya, perwakilan negaranya itu dari negara apa aja ya? Kalau boleh tahu. Banyak sih negara-negara yang ada di dunia, kayak ya yang umumnya tuh udah pasti ada, kayak misalnya Amerika atau Perancis atau Inggris. Kalau yang kayak aku baru tahu ternyata ada nama-nama negara ini, itu tuh kayak apa ya, lupa sih aku. Tapi pokoknya negara-negara kecil pun juga ada kok. Dan itu topiknya harus nyata emang dari negara itu ya, Kak? Iya emang sih harus kayak gitu. Makanya aku tuh sebenarnya ngejarnya tuh pengennya komite apa, mewakili negara Indonesia aja kan, biar topiknya gampang dicari. Cuma ya mau dapatin Indonesia tuh ternyata nggak gampang. Selalu gak dapet terus. Dulu aku mewakili negara Angola, itu juga aku agak pusing researchnya karena mau masuk komite bahasa Indonesia juga. Terus kamu mewakili negara kecil atau negara yang jarang didengar gitu kan. Ya nyari jurnalnya itu juga dari jurnal luar negeri, ujung-ujungnya bahasa Inggris lagi. Terus kalau udah nyerah gak paham sama isi jurnalnya, ya harus translate dulu, dan ngotak-ngotakin bahasa translate itu kan agak membingungkan gitu. Tapi nggak apa-apa, bisa dicoba aja dulu. Aku akhirnya tetap paham-paham aja kok Angola kayak mana. Berarti tiga-tiganya itu kalau misalkan kita milih negara yang sama, terus satu beda. Kalau misalkan tiga-tiganya nggak kepilih gimana ya, Kak? Itu dilemparin ke negara lain yang masih ada slotnya di komite tersebut. Jadi kalau misalnya pilihan pertama WHO, kamu pilihnya maunya negara Indonesia, tapi udah diambil orang. Ya kamu dilemparin nih ke slot di WHO yang masih kosong kursinya. Kalau udah full baru dilemparin ke pilihan kedua. Terus kalau udah full juga baru dilemparin ke pilihan ketiga gitu. Udah jelas belum? Jelas, Kak. Ya, ada yang mau ditanya lagi? Kak, yang buat research-nya itu nanti tuh diwaktuin nggak sih, misal berapa hari harus
jadi misal kita kan dapat topik ini harus jadi dalam berapa hari gitu, apa gimana? Kalau research-nya itu, kalau buat position paper, dia ada ada batasnya. Dia hari Jumat biasanya jam 12 siang, dan itu tuh ya begitu. Jadi kalau misalnya kalian mau maksimal, emang lebih sebaiknya tuh lebih cepat, biar jadi waktu buat nge-research, buat meneliti negara kalian yang kalian wakilin itu lebih lama gitu, lebih jenjang waktunya lebih banyak. Kalau misalnya kalian daftarnya nanti hari Sabtu atau hari Minggu, terus udah itu nanti kalian dapat study guides-nya, udah dapat surat keputusan masuk ke negara dan wakilin apa, itu hari Minggu atau hari Senin. Nah, dari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, kalian bisa banyak waktunya buat melakukan research daripada yang daftarnya baru hari Kamis, ntar baru dapat surat keputusan, baru melakukan research-nya hari Jumat, Sabtunya udah ikut conference, kan waktunya dikit. Jadi kalau misalnya lebih dulu lebih baik. Selain itu peluang untuk memilih komite dan negara yang mau diwakilin juga lebih besar gitu. Apakah udah jelas? Kak, kok hari Jumat itu kenapa emangnya? Apa pasti hari Jumat? Kurang tahu ya, tapi emang position paper gitu sih ngumpulnya sehari sebelum konferensi dimulai ya, karena konferensinya mulai hari Sabtu, jadi dikumpulinnya hari Jumat gitu. Apakah udah jelas? Oh, baik Kak, sudah. Kak, mau tanya, kalau misalkan kita nyari-nyari topiknya itu harus dari relasi apa ya? Topik misalkan komite ini harus cari materinya, harus cari sebisa kita atau gimana? Ya, sebisa kita, semaksimal mungkin aja. Jadi misalnya kalian juga bisa dapat materinya tuh dari web komite tersebut. Jadi misalnya kalian pilih WHO, terus wakilnya negara Amerika. Nah, nanti kalian ketik aja itu di Google tentang topik dari WHO, terus in Amerika gitu. Nah, nanti biasanya ada kok WHO Amerika tuh ada situsnya, terus dia ngejelasin data-datanya juga update di sana. Aku juga kemarin pas wakilin Angola juga nyarinya dari UN Women Angola. Jadi ya sebisa mungkin platformnya bisa dari Google Scholar juga kok kalau mau dapat jurnal-jurnal yang berkualitas. Di Google Scholar itu kan juga bisa di-set kurun waktunya tuh mau berapa tahun terakhir gitu. Karena jangan sampai terlalu tua juga fakta-faktanya, riset-risetnya. Apakah sudah jelas? Jadi harus dari jurnal ya, Pak? Dari materinya? Ya, dari mana aja sih, yang penting sesuai dengan itu, harus valid gitu, jangan sampai hoax. Oh iya, terima kasih, Kak. Kak mau tanya lagi. Iya, boleh. Ini kalau misalnya cuma ikut doang, yang kayak cuma hadir doang, terus cuma kayak nyimak itu, nanti sertifikatnya itu sama atau beda nggak sih Kak sama yang aktif? Oh, tergantung ya. Kalaupun misalnya aktif tapi ternyata sama delegasinya nggak ditulis sebagai nggak masuk ke the best delegates gitu ya, tetap aja dapat sertifikat yang sama. Jadi mau kamu diam aja, nggak ikut apa-apa, nggak ikut berkontribusi dari awal, cuma hadir aja dalam konferensi, tetap bakal dapat sertifikat kok yang sama kayak delegasi lainnya, sertifikat yang umum gitu. Cuma bedanya kalau menang konferensi tuh itu sertifikatnya tuh beda. Ada tulisan the best honorable, the best delegate gitu. Oh, oke Kak. Terima Iya. kasih. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kak, yang nyari jurnalnya tadi, maaf kurang denger di apa Kak? Google apa?
Google Scholar. Google Scholar. SCHOLAR. SCH OLAR. OLAR. Kayak gini tulisannya. Bentar. Oh, Ya. ya Kak. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kak, yang alumni dari ini tuh ada yang ada yang udah pernah ikut sidang langsung di PBB ya Kak? Kayaknya sih udah ya. Cuma aku belum kenal. Biasanya nanti kalau kalian udah kayak terus dapat apresiasi, kalian bakal dapat baik benefit sih. Bisa jadi nanti diundang jadi pimpinan sidang dalam konferensi AMUN atau bahkan peluang kalian buat jadi salah satu diplomat juga lebih besar. Makanya banyak di AMUN ini orang yang jurusan hukum atau HI. Tapi sebenarnya kalau masuk AMUN nggak harus berlatar belakang itu. Selama paham sistemnya, semua orang bisa kok masuk AMUN. Cuma emang kalau orang HI atau orang hukum, kalau punya sertifikat mengikuti AMUN, apalagi jadi the best delegates atau pernah jadi pimpinan sidangnya, itu bakal bagus mungkin ya di pengalaman mereka. Baik, ada yang mau ditanya lagi? Udah? Karena kalau udah, kita udahin AMUN Talk ini. Pada setuju? Oke. Kita udahin ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanya, kalau ada kesulitan dalam registrasi atau ada lagi yang mau ditanya, mungkin sekarang lagi lupa atau nanti baru ada ide, boleh langsung chat ke personal aku atau ke grup ya, ntar aku jawab. Baik, aku end dulu AMUN Talk-nya. Ada yang mau ditanya? Ya udah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Sama-sama.